Oke, hari ini kami dari grup F akan menjelaskan tentang sistem aplikasi My Transjakarta yang anggotanya terdiri dari Nanda Adang Kumaini, Ricky Andreas, Teddy Renaldi, Hega Agus Utama, dan saya Sri Dewi Sugianti. Untuk yang pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang seperti yang kita ketahui, untuk transportasi Jakarta merupakan transportasi umum yang murah meriah dan banyak diminati oleh masyarakat. Namun masih ada kekurangan pada transportasi Jakarta ini. Pada inovasi baru yang akan kami lakukan yaitu memberikan kemudahan bagi para pengguna bus dengan memanfaatkan pemilihan web Android untuk melakukan pengecekan navigasi, estimasi waktu kedatangan atau keberangkatan bus, pembayaran serta informasi dan pelayanan bagi pengguna bus Transjakarta agar menjadi lebih fleksibel. Berdasarkan dari latar belakang di atas, kelompok kami mengambil suatu kesimpulan untuk menganalisis kebutuhan pada masalah ini, lalu membuat sebuah aplikasi yang diberi nama My Transjakarta, yang diharapkan mampu mengatasi dan menjadi solusi untuk kemudahan pengguna transportasi umum tersebut. Kemudian metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu metode observasi, yang dimana kami mengobservasi langsung objek penelitian kami yaitu halte yang Transjakarta dan customer Transjakarta itu sendiri. Dan untuk metode analisis sistem, metode yang kami pakai itu PBSA, Principle Based System Analysis. Ya, untuk lingkup work system sendiri, untuk customer pada work system ini merupakan customer yang memakai jasa Transjakarta sebagai alat transportasi untuk berpergian ke berbagai tempat. Dan untuk produk dan servisnya atau layanan, Transjakarta ini melakukan pembayaran menggunakan kartu e-money. Informasi halte saat ini serta sederhana halte-halte pemberhentian busway dan layanan transportasi Transjakarta. Untuk bagian proses bisnisnya, dalam memakai Transjakarta, pertama yang kita lakukan adalah menentukan tujuan dan halte awal yang ingin dinaiki dan pergi ke tempat halte tersebut. Kedua, setelah sampai di halte busway tersebut, lakukan pembayaran dengan menggunakan kartu e-money atau sejenisnya pada tempat masuknya. Jika saldo tidak cukup, lakukan pengisian di loket yang disediakan. Lalu lakukan pembayaran dan masuk ke tempat atau arah busway yang ingin naiki. Jika saldo cukup, langsung lakukan pembayaran dan masuk ke tempat atau arah busway yang ingin naiki tersebut. Setelah itu naik busway dan turun di tempat halte yang inginkan atau tujuan kita. Terakhir tetap kembali kartu e-money untuk keluar dari halte tersebut. Untuk partisipan yang berperan dalam work system Transjakarta ini adalah pegawai Transjakarta dan customer. Dan untuk informasi yang ada dalam work system Transjakarta ini adalah nama halte yang ada saat ini dan sederhana halte tempat pemberhentian busway. Untuk teknologinya yang dipakai dalam proses Transjakarta ini adalah sistem pembayaran Transjakarta. Dan untuk mengembangkan work system dibagi menjadi definisi persoalan atau prospek, analis work system, definisi kebutuhan work system, development, resiko implementasi, dan operation dan definisi persoalan atau prospek. Dalam persoalan yang saya ambil itu untuk payment atau pembayarannya. Pada saat ini Transjakarta masih menggunakan kartu e-money. Hal itu masih menjadi kurang efisien. Dengan kadang kita masih bisa lupa membawa kartu e-money ataupun lupa dengan saldo kita di kartu e-money tersebut. Dan untuk pengeceknya pun kita harus ke tempat loket atau minimarket yang tersedia. Atau juga smartphone yang memiliki NFC yang menjadikan metode pembayaran itu kurang efisien, menjadikan bagian informasi yang diterima customer menjadi kurang service efisien. Solusi yang saya pikirkan itu adalah aplikasi yang dibuat dapat digunakan melakukan pembayaran cash kartu.
Sehingga customer atau pelanggan tidak perlu membawa kartu akses Transjakarta setiap saat, atau jika customer lupa membawa kartu akses Transjakarta tetap dapat diakses menggunakan smartphone, aplikasi dalam smartphone tersebut. Monitor kedatangan. Pada saat ini Transjakarta hanya memiliki monitor kedatangan bus di monitor halte saja, menjadikan customer hanya dapat melihat informasi di halte dan harus menunggu bus yang ingin dinaikinya cukup lama. Solusi yang kami berikan adalah aplikasi dapat digunakan untuk melihat informasi mengenai kapan tiba dan perginya busway dari halte busway tertentu. Waktu yang ditampilkan disesuaikan semaksimal mungkin agar customer atau pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mencapai tempat yang dituju. Untuk persoalan prospek yang ketiga yaitu halte atau navigasi. Kurangnya navigasi atau daftar halte yang ada menjadikan orang-orang yang tidak pernah menaiki atau jarang menaiki Transjakarta menjadi kebingungan dan enggan untuk menaiki Transjakarta. Dikarenakan mereka tidak tahu harus naik dan gimana agar mencapai tujuan yang ia inginkan. Dan solusi yang kami berikan di sini adalah aplikasi dapat digunakan untuk melihat arah busway yang perlu diakses atau digunakan jika ingin menuju suatu tempat, sehingga customer atau pelanggan tidak perlu takut salah naik busway jika menggunakan aplikasi Transjakarta nantinya. Kemudian untuk persoalan dari informasi Transjakarta, di mana kurangnya informasi yang ada untuk customer Transjakarta menyebabkan customer ketinggalan informasi yang ada seperti adanya peraturan baru seperti PSBB atau lockdown yang saat ini sedang terjadi. Kemudian ada informasi-informasi yang ada di website Transjakarta, tetapi hanya sedikit orang yang mengecek karena tidak mau repot atau tidak. Oke, selanjutnya persoalan dari prospeknya itu pengaduan, kurang keefektifan pengaduan untuk pengaduan customer kepada pihak Transjakarta. Itu menjadikan sulitnya komunikasi atau keluhan customer pada pihak Transjakarta. Dan solusi yang kami buat yaitu aplikasi ini akan menampilkan pusat bantuan yang dapat dihubungi jika ada sesuatu yang terjadi pada saat menggunakan atau menaiki Transjakarta seperti kecelakaan, pelecehan seksual, perampokan, dan sebagainya. Sehingga pihak bantuan Transjakarta akan mengirimkan pihak-pihak untuk mengatasi masalah yang terjadi. Analisis work system. Untuk bagian customer pada work system ini merupakan customer yang memakai jasa My Transjakarta sebagai transportasi untuk berpergian ke berbagai tempat. Customer yang memerlukan navigasi dalam melakukan perjalanan memakai Transjakarta. Layanan dan produk pada sistem atau aplikasi My Transjakarta ini adalah dapat melakukan pembayaran Transjakarta dengan menggunakan aplikasi My Transjakarta yang ada dalam smartphone yang customer tersebut, pengecekan saldo dalam aplikasi My Transjakarta yang tadinya dalam sistem sebelumnya, di mana memakai e-money agak kesulitan dalam melakukan pengecekan saldo, dikarenakan hanya bisa di minimarket, smartphone yang memiliki NFC, dan saat pembayaran seperti pembayaran tol. Bisa memonitor kedatangan busway di halte tertentu, menyediakan layanan navigasi perjalanan bagi customer yang tidak mengetahui harus turun di mana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menyediakan layanan informasi tentang promo atau informasi tentang Transjakarta, dan menyediakan layanan pengaduan bila ada sesuatu yang terjadi saat memakai jasa Transjakarta. Untuk bagian proses bisnis yang ada dalam sistem atau aplikasi My Transjakarta dan transportasi Transjakarta ini adalah, pertama, cek informasi Transjakarta jika ingin melihat informasi dan promo Transjakarta yang ada di aplikasi My Transjakarta. Dengan cara membuka aplikasi My Transjakarta, membuka menu dan pilih menu informasi Transjakarta, dan cek sisa saldo di aplikasi My Transjakarta. Apakah saldo tersebut
cukup untuk melakukan perjalanan atau tidak. Jika tidak, maka lakukanlah pengisian saldo melalui mobile banking atau minimarket terdekat. Kedua, tentukan tujuan dan halte awal yang ingin dinaiki. Jika tahu halte yang harus dilalui, pergi ke halte awal yang ingin dinaiki. Jika tidak mengetahuinya, maka pilih menu navigasi di bagian menu aplikasi MyTransJakarta dan pilih lokasi tujuan beserta halte terdekat yang nantinya akan direkomendasikan halte-halte yang harus dilalui. Setelah itu pergi ke halte awal yang ingin dinaiki. Setelah sampai halte, lakukan pembayaran dengan membuka aplikasi MyTransJakarta dan pilih pembayaran pada bagian home yang akan menampilkan QR code dan scan pada sistem pembayaran Transjakarta. Setelah melakukan pembayaran, masuk ke dalam halte dan tunggu busway yang ingin dinaiki. Datang dengan bisa menunggu saja atau dengan melihat monitor kedatangan busway pada aplikasi atau sistem MyTransJakarta. Setelah itu naik ke busway-nya. Setelah naik busway, pada halte tujuan, turun dari busway dan lakukan scan QR code pada mesin scan untuk keluar halte Transjakarta. Setelah keluar halte Transjakarta, jika ingin melakukan pengaduan atas ketidaknyamanan yang terjadi pada saat menaiki bus Transjakarta, buka aplikasi My Transjakarta dan buka bagian menu dan pilih menu pengaduan dan isi kolom pengaduan yang disediakan lalu kirimkan. Untuk bagian partisipan yang berperan dalam sistem My Transjakarta ini ada beberapa, yaitu pegawai IT Transjakarta, pegawai umum Transjakarta, dan customer itu sendiri. Informasi yang ada dalam My System My Transjakarta ini adalah sisa saldo, profil customer itu, lokasi halte beserta namanya, navigasi perjalanan Transjakarta dari satu tempat atau halte ke tempat atau halte lain, informasi atau berita atau pengumuman yang dikeluarkan pihak Transjakarta. Untuk bagian teknologi ini digunakan dalam sistem My Transjakarta seperti smartphone, sistem atau aplikasi My Transjakarta yang dapat diakses dalam smartphone, mesin pembayaran Transjakarta dengan memakai QR code. Definisi kebutuhan work system. Dalam definisi kebutuhan work system, kita menentukan ada 5 poin. Di antaranya yaitu 1. Customer dapat melakukan pengaduan kepada pihak Transjakarta bila ada sesuatu yang terjadi atau membuat customer tidak nyaman dengan mudah dan cepat. Poin kedua, customer dapat melakukan pengecekan saldo dimanapun dan kapanpun dan dapat melakukan pembayaran Transjakarta dengan mudah. Poin ketiga, customer dapat melakukan monitor kedatangan bus Transjakarta agar dapat memberikan kepastian waktu kedatangan bus Transjakarta kepada customer. Poin keempat, customer dapat melihat atau menggunakan navigasi perjalanan agar dapat memudahkan customer yang tidak mengetahui rute atau halte apa yang harus diambil dengan mudah. Poin kelima, customer dapat melihat informasi mengenai promo atau event-event tertentu dan informasi lain mengenai Transjakarta dengan mudah. Development bisa disebut juga sebagai pengembangan work system yang diinginkan berdasarkan kebutuhan customer. Development memiliki kebutuhan, strategi bisnis, dan juga strategi IT. Di setiap bagian tersebut memiliki 5 bagian yang dimana kebutuhan terdapat yang pertama pengaduan. Pada pengaduan strategi bisnis yang akan diberikan adalah memberikan kenyamanan kepada customer agar dapat tenang saat menggunakan Transjakarta. Strategi IT yang diberikan adalah customer service yang siap merespon keluhan atau pengaduan customer yang menggunakan Transjakarta. Monitor kedatangan. Strategi bisnis yang diberikan adalah memberikan kepastian kepada customer agar dapat mengakses atau menggunakan Transjakarta sesuai waktu yang diestimasikan. Strategi IT yang digunakan adalah sistem GPS yang siap membaca kecepatan Transjakarta agar dapat memperkirakan waktu sampai di halte yang berikutnya. Payment.
Strategi bisnis yang diberikan adalah memberikan kemudahan kepada customer agar dapat mengakses Transjakarta tanpa menggunakan kartu Transjakarta. Strategi IT yang diberikan server yang siap membaca barcode pembayaran yang digunakan customer dengan cepat. Informasi Transjakarta. Strategi bisnis yang diberikan adalah memberikan kemudahan kepada customer mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi customer. Strategi IT yang diberikan server siap memberikan dan membagikan informasi-informasi yang diperlukan customer agar dapat digunakan sesuai waktunya. Navigasi. Strategi bisnis yang diberikan adalah memberikan kemudahan kepada customer mendapatkan informasi mengenai halte yang perlu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi IT yang diberikan server siap memberikan informasi mengenai rute yang perlu diakses. Risiko implementasi. Pada tahap implementasi, hal-hal yang akan dibahas adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan cara-cara untuk mengatasinya. Risiko implementasi yang pertama adalah customer tidak ingin merasa dipersulit oleh hadirnya aplikasi. Upaya yang akan diberikan adalah penyuluhan atau informasi melalui media sosial bahwa hadirnya aplikasi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Risiko implementasi yang kedua adalah customer tidak ingin merasa ketinggalan informasi mengenai keadaan Transjakarta yang terkini. Upaya yang diberikan adalah diberikannya fitur informasi yang akan menampilkan informasi-informasi terkini mengenai Transjakarta. Risiko implementasi yang ketiga adalah customer khawatir kesulitan mengakses aplikasi karena hal jaringan internet atau terbatasnya internet pada daerah tertentu. Upaya yang diberikan adalah fitur free wifi pada setiap halte yang akan didapatkan oleh customer apabila sudah mengunduh aplikasi Transjakarta. Operational and maintenance. Di sini dibagi menjadi strategi, komponen evaluasi strategi, dan indikator keberhasilan. Dalam strategi operasional dan maintenance, yaitu memudahkan pembayaran dengan komponen evaluasi strategi menggunakan QR code. Dan indikator keberhasilan, customer dapat mengecek saldo dimanapun dan kapanpun, beserta customer dapat melakukan pembayaran Transjakarta melalui aplikasi pada smartphone. Strategi yang kedua, membantu mengestimasikan kedatangan Transjakarta dengan menggunakan komponen evaluasi strategi menggunakan Maps Transjakarta. Dengan indikator keberhasilan, estimasi yang diberikan sistem tepat dan bus Transjakarta sampai sesuai estimasi. Strategi yang ketiga, membantu menampilkan halte yang perlu diakses untuk mencapai tujuan. Dengan komponen evaluasi strategi, rute-rute tujuan yang perlu diakses untuk mencapai tujuan. Dengan indikator keberhasilan, rute yang ditampilkan sistem berhasil menuntun customer ke tempat tujuan. Strategi yang keempat, membantu menampilkan informasi yang mungkin berguna untuk customer. Dengan komponen evaluasi strategi, yaitu rincian informasi yang ingin diakses. Dengan indikator keberhasilan, customer dapat mengetahui atau melihat informasi tentang Transjakarta yang diberikan oleh pihak Transjakarta. Strategi yang kelima, membantu pengaduan kepada customer service. Dengan komponen evaluasi strategi, yaitu layanan live chat atau isian agar dapat mudah diakses atau SOS ketika tindak kejahatan terjadi. Dengan indikator keberhasilan, customer dapat memberikan pengaduan dengan cepat tanpa menunggu harus melakukan tindakan yang membahayakan. Kesimpulan, berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pengembangan suatu bisnis dengan berdasarkan pada sistemnya membuat pengadah dan dengan menganalisis atau mengembangkan berdasarkan komponen work system tersebut. Dan aplikasi My Transjakarta yang dibuat dapat membantu proses pengembangan untuk melakukan proses-proses bisnis dalam Transjakarta. Menampilkan QR code, monitor kedatangan, menampilkan map estimasi kedatangan halte atau navigasi, menampilkan rute, informasi Transjakarta, memberikan informasi mengenai Transjakarta. Pengaduan menampilkan bahan atas hal yang terjadi di Transjakarta.
Saran berdasarkan hasil analisis pada pembahasan serta kesimpulan diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi lanjutan kajian Transjakarta antara lain. 1. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan metode wawancara agar persoalan yang ada bisa lebih banyak sesuai dengan persoalan tiap customer. 2. Dalam melakukan analisis dapat dilakukan lebih mendalam. Untuk saran bagi Transjakarta antara lain yaitu 1. Transjakarta diharapkan mampu menjaga kualitas server agar dapat digunakan customer dengan baik tanpa adanya down server. Yang kedua, Transjakarta diharapkan mampu menjaga free wifi di setiap halte agar customer bisa menggunakan tanpa adanya gangguan internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.